Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semua. Pertama, saya berdoa agar kita semua sehat-sehat saja dan tak kurang satu apapun. Yang sudah berkumpul dengan keluarga, mohon jaga dulu jarak dengan keluarga kalau Anda baru nyampe, dan yang masih berada di Padang, mudah-mudahan Anda selalu sehat, gembira, dan tetap menjaga kesehatan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang teori akuntansi. Secara khusus hari ini adalah tentang pendapatan. Saya masih mengambil dari materi yang atau slide yang ditulis oleh Profesor Suarjono. Ada sekitar 20-an slide nanti, jadi saya akan cepat agar bisa untuk menghemat waktu bagi Anda untuk mempelajarinya. Tentu Anda tetap harus mempelajari buku. Ada 7 tujuan pembelajaran. Pertama, yang berhubungan dengan masalah teoritis pendapatan. Kemudian yang kedua tentang pengertian pendapatan. Ketiga tentang karakteristiknya. Kemudian tentang landasan pikir dan kriteria pengakuan pendapatan. Kemudian yang kelima tentang saat pengakuan pendapatan. Kemudian keenam tentang pengakuan pendapatan jasa. Dan yang ketujuh tentang prosedur pengakuan pendapatan secara teknis. Nah, masalah teoritis tentang pendapatan itu berhubungan dengan pengertiannya di dalam halaman 353 sampai 354 dari buku Suarjono. Itu ada beberapa pengertian yang disebutkan di sana dan ada karakteristiknya yang nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua masalah adalah masalah pengakuan, yaitu bagaimana kita mengakui pendapatan atau kriteria pengakuannya. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah kapan kita harus sudah boleh mengakui pendapatan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana prosedur pengakuan pendapatan. Nah, dari definisi yang diajukan misalnya oleh FASB, Patton dan Littleton, kemudian IAI, IASB, terus APB, ada 8 istilah yang kemudian bisa kita urai di sini. Yang pertama adalah bahwa ada istilah aliran masuk aset. Jadi sebuah pendapatan ada implisit di sana, atau eksplisit malah akan menciptakan aliran masuk aset ke dalam entitas. Kemudian pendapatan berhubungan dengan operasi utama atau operasi sentral dari sebuah perusahaan. Kalau ada yang utama, tentu pertanyaannya tentu ada yang bukan utama. Yang ketiga, berhubungan dengan penurunan kewajiban. Yang keempat, itu berhubungan dengan entitas, tidak berhubungan dengan non-entitas. Yang kelima adalah produk perusahaan, mungkin barang, mungkin jasa, tapi adalah produk perusahaan. Kemudian keenam adalah tentang pertukaran produk. Yang ketujuh, ada banyak nama, nanti kita lihat, atau di dalam buku juga ada banyak nama yang bisa disebutkan. Kemudian yang terakhir adalah kenaikan ekuitas. Jadi pendapatan itu akan menaikkan ekuitas, itu di dalam berbagai definisi yang ada, nanti kita lihat. Nah, kemudian ada istilah di sini, ada pendapatan, ada untung, ada revenue, ada gain. Nah, Suarjono menyebutkan bahwa IAI atau IASC, sekarang IASB, tidak secara formal membedakan antara pendapatan dengan untung, antara revenue dengan gains. Nah, pendapatan dan untung ada di dalam satu istilah saja yang disebut dengan income. Sementara FASB itu memisahkan antara pendapatan dan untung sebagai dua elemen yang masing-masingnya berdiri sendiri. Nah, apa itu untung? Pertama, ini adalah kenaikan ekuitas bersih.
Yang kedua, periferal atau insidental. Yang ketiga, selain apa yang dicakupi oleh pendapatan, artinya bukan bagian dari pendapatan, dan bisa selain investasi oleh pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Artinya, pertama, kalau kita urai, kenaikan ekuitas bersih ini tidak mencerminkan adanya aliran, tidak mencerminkan adanya produk yang mengalir keluar dari perusahaan, dan kemudian ada aliran tambahan aset ke dalam perusahaan. Hanya berupa efeknya saja pada ekuitas. Ekuitas naik, otomatis sisi yang lain berubah. Mungkin hutang menurun, atau bisa juga adalah aset menaik. Tapi Anda perhatikan tidak menyentuh laporan laba rugi. Kalau revenue, laporan laba rugi yang pertama terkena. Kemudian periferal atau insidental. Periferal artinya bukanlah utama, sementara insidental tidak diekspektasi akan terus-menerus ada. Sehingga dengan demikian ini otomatis bukanlah yang termasuk ke dalam pendapatan. Yang keempat, bukanlah investasi yang dimiliki oleh pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Artinya, ekuitas bersih naik itu bisa karena ada setoran saham. Nah, ini mengatakan bukanlah setoran saham. Jadi jelas ya, ekuitas naik itu bukan karena adanya tambahan investasi dari pemilik. Nah, makanya FSB membedakan pendapatan dan untung karena untung berbeda dengan operasi utama. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan itu Anda bisa lihat di halaman 362. Jadi loncatnya cukup cepat. Ini adalah pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Nah, pengakuan pendapatan itu artinya adalah berapa yang harus kita catat dan kondisi apa yang harus terpenuhi sehingga dia bisa kita catat atau kita akui sebagai pendapatan kita. Nah, otomatis itu berarti bahwa kita nilainya itu sudah harus bisa dicerminkan, misalnya ya, sudah harus dicerminkan pada laporan laba rugi. Nah, ada dua konsep penting di sini. Di Suarjono itu ada di halaman 368, yaitu pertama adalah pembentukan pendapatan atau earning of revenue. Yang kedua adalah realisasi pendapatan atau realization of revenue. Sebelumnya kita lihat ada yang disebut dengan konsep homogenitas cost. Idenya di sini adalah perusahaan itu untuk menghasilkan pendapatan itu harus mengeluarkan biaya, harus mengorbankan sumber daya mereka. Nah, misalnya Anda baru membuka sebuah usaha untuk berjualan makanan. Nah, yang pertama peristiwa akumulasi pertama yang mungkin terjadi adalah Anda melakukan setelah setor modal ya, itu adalah membeli barang-barang. Anda beli kompor, Anda beli panci, Anda beli rak, Anda beli piring, Anda beli semuanya. Nah, pada saat itu yang tercipta adalah cost dan biaya-biaya. Cost akan ada yang menjadi aset, ada yang langsung jadi biaya. Nah, cost biaya yang Anda keluarkan itu semuanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan, kan? Tidak untuk hal selain untuk menciptakan pendapatan. Anda beli kompor karena Anda ingin berjualan makanan. Anda beli piring karena nanti orang makan di piring itu. Anda beli gelas karena orang akan minum dengan gelas itu. Anda beli bumbu karena itu akan Anda gunakan untuk memasak dan akan dijual. Nah, otomatis setiap rupiah yang Anda keluarkan itu punya fungsi atau kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Kalaupun Anda misalnya saat itu membayar biaya
tidak berhubungan dengan memasak makanan Anda atau membuat produk Anda, katakan karena Anda membayar orang membersihkan toko Anda hari itu atau warung Anda hari itu, atau Anda membayar biaya kebersihan kepada pemerintah daerah, biaya itu pun punya kedudukan yang persis sama dengan biaya yang Anda keluarkan, misalnya untuk membayar koki Anda untuk memasak. Nah, jadi itu konsep homogenitas cost. Cost itu satu, nggak bisa dipisahkan. Nah, sehingga perannya pun sama berat, sama besar untuk penciptaan pendapatan. Nah, implikasinya adalah bahwa setiap kali kita mengeluarkan biaya, cost kita keluarkan, maka dia punya hubungan yang secara proporsional dengan besaran pendapatan. Nah, bagaimana pertanyaannya? Di dalam laporan laba rugi itu kan paling atas adalah komponen cost barang terjual, kemudian baru turun menjadi biaya-biaya operasional yang juga sangat banyak, yang urutannya beragam. Gitu. Nah, itu bukanlah urutan prioritas penyajian. Penyajian yang bukanlah karena prioritasnya, tetapi adalah karena tujuan penyajian saja. Nah, karena setiap cost yang dikeluarkan itu tujuannya adalah untuk pendapatan, maka begitu cost itu keluar, saat itulah pendapatan secara perlahan, secara proporsional sudah bisa terbentuk, dan juga laba sudah dapat terbentuk. Itu konsep homogenitas cost. Ya. Nah, apa asumsi yang ada di balik konsep homogenitas cost ini? Ini adalah konsep effort and accomplishment atau upaya dan capaian. Kita membuat pengorbanan dulu, baru kemudian kita akan mendapatkan hasil. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap usaha secara umum mendatangkan atau menjanjikan laba sehingga orang mau melakukan usaha. Biaya atau expense merupakan upaya yang sengaja. Nah, jadi di sini ada satu pesan dari Suharjono adalah bahwa biaya itu tidaklah sama dengan beban atau charges atau burden. Di sini burden bisa dipahami. Karena biaya adalah upaya yang disengaja. Anda tadi punya usaha rumah makan, Anda beli piring, lalu kemudian Anda bayar biaya kebersihan orang, Anda bayar koki Anda. Semua itu biaya, dan biaya itu Anda sengaja, tidak untuk tujuan bukan penciptaan laba, tidak untuk tujuan bukan penciptaan laba, sehingga itu tidak tepat disebut dengan beban. Itu suatu ingin menyampaikan pesannya di sana bahwa beban tidaklah sama dengan expense. Nah, ini konsep pembentukan pendapatan. Ada penjelasannya di halaman 365, mulai dari 365 sampai 366. Konsep itu adalah begini, dari tahap titik A ke titik B ini adalah tahap produksi. Misalnya ini dimulai dari Anda memasak atau meracik bumbu-bumbu, kemudian secara perlahan bumbu tersebut Anda gabung dengan bahan-bahan utama, lalu sampai pada tahap di mana Anda sudah menyelesaikannya. Tahapnya di sini. Katakan ini dimulai jam 6 pagi, jam 10 pagi sudah selesai. Karena Anda ingin berjualan untuk makan siang. Nah, titik P adalah titik selesainya produksi makanan Anda tersebut. Nah, dari P ke T, tentu Anda berjualan. Jam 10, jam 11 misalnya, Anda sudah bisa berjualan, orang sudah datang. Nah, titik P ke T adalah titik disebut dengan titik penjualan atau saat penjualan. Porsinya adalah porsi penjualan di sini. Dari P ke T, titik penjualan, T ke B adalah titik pengumpulan uang. Katakan begini,
Dari pukul 11 Anda selesai memasak sampai ke pukul 12, itu belum ada penjualan, tetapi biaya sudah ada. Apa biaya? Misalnya Anda sudah harus membayar ke produsen ke pemasok Anda. Anda sudah harus membayar retribusi kepada pemerintah. Anda sudah harus membayar biaya karena Anda backline misalnya, atau Anda ya pokoknya ada biaya yang lain dari P ke T. Nah, pukul 12 orang datang berbelanja dan mereka menghabiskan waktu sekitar katakan setengah jam untuk makan di tempat Anda. Maka titik T ke B adalah titik di mana pendapatan itu atau uang kas itu penuh terbentuk. Jadi di T mereka makan misalnya, di B mereka baru bayar. Jadi ada waktu, ada masa antara A ke B, itu adalah masa Anda memproduksi makanan, melakukan penjualan, dan mengumpulkan kas. Ini adalah total seluruh prosesnya. Nah, dari A ke P itu ada wilayah di sini A, P, S, S, D. Ada A, P, R, F, dan seterusnya. Nah, wilayah ini adalah wilayah wilayah A, B, G, H. Oleh sebab itu disebut dengan wilayah biaya-biaya yang sifatnya tetap, yang muncul dari awal sampai akhir. Misalnya ini sehubungan dengan pelayan Anda yang harus Anda bayar. Dia tidak berhubungan dengan produksi, tapi dengan peristiwa di dalam toko tersebut. Dia tugasnya misalnya melayani. Maka dari pagi sampai jam 12 siang itu Anda sudah harus ada biaya sehubungan dengan pelayanan Anda tersebut. Nah, tetapi yang wilayah yang ungu ini adalah biaya yang berhubungan dengan biaya untuk menghasilkan produk tersebut, makanan. Apa biayanya? Anda bayar koki Anda bayar bahan baku, Anda bayar biaya bumbu, dan lain sebagainya. Nah, sementara wilayah yang ada di atas adalah wilayah yang disebut dengan, nah, kita lanjut ya. Kalau ini berhubungan dengan produksi barang, hanya dia selesai di titik P. Sementara yang QUVR ini adalah berhubungan dengan penjualan, dan ini berhubungan dengan penagihan. Nah, ini proses konsep pembentukan pendapatan seperti yang digambarkan oleh saudara. Anda bisa baca di halaman 355 sampai 365 sampai 366. Nah, ada konsep realisasi pendapatan di sini. Kriteria pengakuan pendapatan itu ada dua di halaman 368. Pertama, telah terrealisasi atau cukup pasti untuk terrealisasi. Realisasi maksudnya di sini adalah ada kepastian yang cukup besar bahwa pendapatan itu sudah dapat Anda realisasi. Misalnya gini, Anda masuk ke Anda pemilik warung tadi, rumah makan, restoran tadi. Kemudian pelanggan Anda datang masuk, lalu dia duduk, kemudian dia memilih menu. Anda sajikan menu yang mereka minta. Lalu makanan tersaji, Anda siapkan makanan tersaji, mereka makan, mereka kemudian datang ke Anda untuk membayar. Nah, ada banyak titik di situ yang bisa kita pertimbangkan untuk apakah pendapatan itu sudah terrealisasi. Pertama, ketika mereka masuk, apakah saat mereka masuk itu sudah bisa kita katakan pendapatan terrealisasi atau belum? Ada orang masuk ke restoran Anda, gayanya ingin makan, tapi mereka belum mesan. Nah, Anda bisa bertanya, apakah itu pendapatan sudah bisa dikatakan terrealisasi atau tidak? Dan kemudian yang kedua, mereka duduk, lalu Anda suguhi dengan menu. Mereka pesan menu tersebut dan Anda siapkan. Nah, Anda menyiapkan menu tersebut, apakah pendapatan sudah terrealisasi atau bisa dikatakan terrealisasi atau belum? Yang ketiga, saat mereka datang ke Anda
membawa uang untuk membayar ke kasir, apakah saat itu sudah bisa dikatakan sudah terrealisasi? Titik kuncinya adalah seberapa yakin Anda bahwa tidak ada pembatalan lagi di kepastian pendapatan tersebut terjadi. Yang kedua adalah telah cukup terbentuk atau terhak atau earn. Nah, earn ini misalnya begini. Anda bekerja di sebuah perusahaan, lalu Anda digaji secara bulanan. Nah, setiap tanggal 28 di akhir bulan, katakan Anda akan dibayar atas pekerjaan Anda dari tanggal 28 bulan sebelumnya sampai tanggal 27 bulan tersebut. Nah, dari tanggal 28 bulan sebelumnya sampai tanggal 27 bulan ini, maka secara pelan tapi pasti ya, Anda akan bekerja. Saat itu Anda sudah menyerahkan effort Anda kepada perusahaan. Maka pada saat itu juga sebenarnya Anda sudah punya hak atas pendapatan tersebut. Itu yang disebut earn. Jadi sudah ada kepastian yang cukup bahwa pendapatan itu adalah hak perusahaan. Itu yang disebut dengan earn. Ini ada semacam diagram, kita loncat saja diagram ini. Kemudian masalah saat pengakuan, ada berbagai gagasan. Nanti Anda bisa baca mulai dari halaman 370. Ada berbagai gagasan yang disebut Soekarno ada di halaman 370 sampai halaman 380. 3 sampai 387. Jadi ada cukup banyak dari halaman 370 sampai 387 tentang gagasan-gagasan kapan atau saat pengakuan pendapatan. Pertama, saat kontrak penjualan disepakati. Ini yang sebagian besar mungkin terjadi. Kemudian sepanjang proses produksi secara bertahap. Karena bisa jadi proses tahapan produksi tersebut pendapatan sudah mulai terhak atau mulai terjadi. Misalnya ini untuk jasa konstruksi yang pekerjaannya memakan waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah saat produksi selesai dilaksanakan. Keempat, saat penjualan terjadi. Ini mungkin yang cukup banyak ya. Dan kelima, saat kas selesai terkumpul. Nanti Anda bisa baca di Soekarno dengan lebih lengkap. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Kemudian ada masalah yang pertama yang berhubungan dengan ini, nomor 2, sepanjang masa produksi secara bertahap. Itu sehubungan dengan akresi. Akresi ini untuk aset-aset misalnya seperti tanaman. Apakah ketika tanaman itu bertumbuh, katakan karet, pohon karet ya, atau pohon yang lain seperti sawit misalnya, ketika mereka tumbuh, apakah pertumbuhannya itu ada sudah bisa diakui sebagai pendapatan atau belum? Nah, katakan misalnya untuk karet, pohon karet yang tingginya umur 1 tahun dengan umur 4 tahun, itu sebenarnya kan beda mutu. Nah, 4 tahun mungkin belum, 1 tahun masih belum apa-apa, 4 tahun mungkin belum juga bisa berproduksi, tapi tentu sudah ada kenaikan nilai. Nah, ini yang disebut dengan akresi. Pendapatan bisa jadi sudah terbentuk, tapi belum terrealisasi. Itu yang disebut dengan kasus akresi. Untuk apresiasi, ini berbeda. Apresiasi ini adalah naiknya nilai wajar aset kita. Kita misalnya punya sebuah aset, dulu dibeli
1.000, nilai bukunya 1.000. Nah sekarang karena suatu hal, kondisi, nilai pasarnya naik. Nah kenaikan nilai pasar tersebut apakah, atau nilai wajar tersebut apakah bisa diakui sebagai pendapatan atau tidak? Kalau akresi ada proses kita memupuk, menyiangi, menjaga, memelihara tanaman atau aset kita, tapi apresiasi enggak. Kadang-kadang bisa hanya dengan dibiarkan dia tumbuh. Nah, ini yang menimbulkan perdebatan. Kemudian penghematan cost. Misalnya ada potongan pembelian, kita dapat diskon 10%, 2/10 N per 30 misalnya. Kan ada 2% itu penghematan kos kalau kita melunasi dalam 10 hari. Nah, apakah itu pendapatan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Kemudian masalah pengakuan saat penjualan berhubungan dengan ketika saat penjualan ya. Pertama tentang kembalian atau potongan tunai seperti yang tadi. Kemudian hak pengembalian barang, kos sehubungan dengan purna jual, kerugian piutang, dan masalah makna penjualan. Kemudian yang terakhir yang sehubungan dengan saat pengakuan penjualan, pengakuan pendapatan adalah ketika kas terkumpul. Nah, idenya adalah kas terkumpul ini sebenarnya pada penjualan barang-barang tertentu. Memang barang terjual, uang terkumpul, tetapi tidak seluruhnya seperti itu. Ada yang pengumpulan kasnya itu terjadi secara bertahap. Nah, di sini disebutkan bahwa pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Dan secara implisit ini berarti sebesar ada basis kas di situ. Umumnya di sini berarti barang atau jasa telah diserahkan. Kemudian ada keraguan yang besar terhadap kolektibilitas utang. Masalahnya adalah di sini mismatch antara biaya dengan pengakuan pendapatan tersebut. Karena biaya sudah terjadi, tapi pendapatan baru diakui belakangan, jauh masanya. Seperti misalnya di sini, biaya sudah terjadi sepanjang masa ini, tetapi Anda perhatikan garis-garis ini, garis-garis masa ini, biaya di sini terjadi pada titik ini, tetapi kasnya baru terkumpul penuh untuk menjadi hak periode 1 itu setelah masuk periode 2. Nah, bagian periode 2 itu yang terkumpul penuh hanya sebagian yang merupakan hak mereka. Sementara lebih banyak diambil oleh periode 3. Periode 3 menikmati lebih banyak karena ada bagian dari periode 2 dan bagian dari periode 4. Bayangkan kalau misalnya ini dijadikan ukuran kinerja. Masing-masing periode ini kebetulan misalnya manajernya berbeda. Maka manajer pada periode 3 mungkin menikmati bonus yang lebih besar daripada manajer periode 2 atau manajer periode 4. Karena kenapa? Dia menerima kas yang jauh lebih banyak, sementara biayanya jauh lebih sedikit. Sedangkan biaya-biaya tersebut sebenarnya imbang. Nah, ini yang tidak atau menjadi kontroversi di dalam konsep kalau pengakuan pendapatan adalah pada saat kas terkumpul. Kemudian untuk pengakuan pendapatan jasa, ini umumnya pedomannya adalah jasa dilaksanakan atau dikonsumsi maka pendapatan bisa diakui. Misalnya Anda membeli tiket pesawat, maka ketika Anda selesai atau Anda terbang, saat itu pengakuan pendapatan sudah bisa terjadi. Atau mungkin saat Anda sudah check-in, baik itu web check-in atau check-in di bandara. Kemudian selama proses pelaksanaan secara bertahap, misalnya jasa iklan, kontraknya katakan selama
1000 kali tayangan selama 1 tahun, maka pengakuan penjualan jasanya bisa dilakukan secara bertahap sepanjang masa tayang tersebut. Kemudian yang ketiga, saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya atau pada saat kas terkumpul. Nah, kalau Anda pernah mencoba untuk melihat ke annual report perusahaan, maka Anda akan bisa melihat bagaimana perbedaan praktik antar perusahaan dalam pengakuan pendapatan. Karena di sana akan disampaikan bagaimana perusahaan akan mengakui pendapatan mereka atau bagaimana prosedur pengakuan pendapatan terjadi. Di sini katakan lihat gambar 84. Nah, Anda nanti lihat gambar 84, ada berbagai kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan. Baik saudara, itu yang bisa kita jalankan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham setelah melihat ini dan juga setelah membacanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.